Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Danif Hananto, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di STK Likma Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Sosiolinguistik dalam bahasan variasi dan jenis-jenis bahasa. Nah, dalam ilmu sosiolinguistik kita mengetahui bahwasanya mempelajari ilmu sosial dan mempelajari ilmu linguistik itu sangat penting dalam mata kuliah sosiolinguistik ini. Artinya kita mempelajari bahasa yang ada dalam suatu lingkungan komunitas. Dan pastinya di dalam suatu lingkungan komunitas ini, komunitas sosial ini pasti ada beragam variasi, beragam jenis bahasa juga. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pada suatu komunitas sosial, misalnya di masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda, Batak, atau mungkin masyarakat Amerika atau masyarakat Inggris, Jepang, Cina dan lain sebagainya, pasti ada variasi bahasa. Nah, variasi bahasa itulah yang menjadikan bahasa semakin lebih menarik untuk dipelajari. Dan di dalam sosiolinguistik kita mempelajari variasi bahasa itu menjadi beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Nah, jadi ada berbagai variasi di dalam lingkungan sosial, bahasa lingkungan sosial. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas adalah variasi dari segi penutur. Nah, segi penutur itu maksudnya dari orang yang ngomong, misal saya atau mungkin teman-teman atau mungkin siapa. Nah, itu dari segi penutur. Nah, kalau dari segi penutur itu sangat bervariasi, ada banyak sekali jenis-jenisnya, ada banyak sekali variasinya maksud saya. Jadi di dalam variasi bahasa itu ada yang namanya idiolek. Nah, idiolek ini apa? Idiolek ini adalah ciri khas atau suatu kekhususan yang dimiliki oleh setiap penutur. Semisal saya pasti punya cara berbicara saya sendiri. Saya pasti punya cara berbicara saya sendiri. Atau mungkin teman-teman yang melihat ini, Anda yang melihat pasti punya cara berbicara juga. Atau mungkin kita bisa nyari contoh dari buku. Nah, semisal penulis, gaya tulisannya Pak Terelia pasti berbeda dengan gaya tulisannya Pak Pramudia, atau gaya tulisannya siapa gitu ya. Pasti mereka punya cara masing-masing. Atau mungkin kita bisa lihat YouTuber Atta Halilintar, pasti memiliki gaya bahasanya sendiri. Atau mungkin siapa, KKI atau Korigor atau siapapun itu. Nah, pasti mereka punya gaya bicaranya masing-masing ketika vlog atau ketika mereka membuat video YouTube. Nah, itu namanya idiolek. Nah, jadi suatu ciri khas yang dimiliki setiap individu dalam berbahasa. Seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya dialek. Nah, dialek ini lebih tinggi tingkatannya. Jadi di atasnya idiolek. Kalau dialek ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu komunitas bahasa, komunitas sosial. Jadi lebih setelah idiolek ada dialek. Jadi dialek ini istilahnya persamaan yang dimiliki oleh setiap individu. Misal saya pasti punya idiolek, punya ciri khas, tapi saya dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya pasti memiliki kesamaan bahasa. Jika saya orang Jawa, mungkin saya memiliki bahasa yang sama dengan orang Jawa lainnya. Nah, seperti itu misalnya. Atau mungkin orang-orang yang di Inggris, nah, mereka ada aksen British. Kalau di Amerika ada aksen Amerika. Nah, itu merupakan dialek. Atau orang biasanya sih bahasa umumnya sih logat. Nah, logat itu dialek. Jadi kekhasan pada suatu komunitas, kekhasan bahasa. Seperti itu. Nah, kemudian ada kronolog. Nah, kronolog ini dialek berdasarkan waktu atau kronologi atau temporal. Nah, itu berdasarkan waktu. Jadi, semisal seperti ini, dialek orang Jawa di masa lalu berbeda dengan yang di masa sekarang. Seperti itu mungkin misalnya. Atau bahasa orang Indonesia ketika awal berdirinya bangsa ini dengan yang sekarang pasti berbeda kan? Kalau dulu mungkin masih ada aksen-aksen ken gitu ya. Nah, kalau sekarang kan beda. Nah, itu kronolog. Jadi variasi bahasa berdasarkan waktu. Misal juga di Inggris. Nah, di Inggris dulu ketika masa-masanya Shakespeare dengan masa sekarang pasti berbeda. Bahkan di masa Shakespeare dulu banyak sekali kosakata Inggris. Jadi istilahnya banyak bahasanya. Sedangkan pada masa sekarang mungkin yang digunakan cuma bahasa gaul atau masih nggak terlalu
masih bahasa-bahasa umum gitulah ya. Nah, terus ada lagi sosiolek. Sosiolek ini variasi bahasa berdasarkan sosial. Misal cara cara ngomongnya guru dengan orang lain biasanya kan berbeda. Itu namanya sosiolek. Atau misal kayak gini, sosial di masyarakat remaja. Nah, pastikan mereka menggunakan bahasa gaul atau apalah. Sedangkan di sosialnya orang-orang yang ngurusin negara, nah pasti kan bahasanya berbeda, lebih formal sedikit gitu. Atau mungkin di kantoran orang-orang berbicara dengan bos atau berbicara dengan satu sama lain pasti agak-agak formal dikit ya, sekali-sekali guyon gitu kan mungkin. Nah, itu ada sosiolek atau variasi bahasa yang terdapat pada sosial tersebut. Nah, di dalam variasi sosial ini ada variasi-variasi lainnya lagi. Nah, yang pertama ada akrolek. Akrolek ini bahasa yang dianggap tinggi atau penggunaannya cukup digunakan oleh orang-orang yang memiliki strata tinggi. Semisal bahasa Bagongan di kalangan para bangsawan Jawa, atau mungkin bisa jadi bahasa di kalangan para raja-raja Inggris zaman dahulu. Nah, itu bahasa yang dianggap tinggi. Atau mungkin bisa jadi seperti ini, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Jakarta. Biasanya kan lebih bergengsi atau lebih terasa wow gitu di kalangan orang yang lainnya. Jadi kalau pakai bahasa Jakarta itu dinilai lebih bergengsi. Itu bisa jadi akrolek. Artinya bahasa yang digunakan oleh kaum sosial strata yang agak tinggi. Nah, kemudian ada lagi basilek. Basilek ini bahasa yang digunakan oleh kaum strata rendah. Jadi kebalikannya. Kalau semisal akrolek tadi itu digunakan oleh sosial yang tinggi, yang basilek ini rendah. Jadi semisal kromo deso di bahasa Jawa, yang biasanya digunakan oleh orang-orang deso. Bukan berarti saya menjudge kalau orang deso itu ya, tapi biasanya seperti itu digunakan oleh orang-orang yang di sawah, di desa. Saya juga termasuk orang desa. Ada lagi mungkin bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang pinggiran di Inggris atau dan sebagainya. Itu namanya basilek. Bahasa yang digunakan oleh variasi strata rendah. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa vulgar atau bahasa yang sering digunakan oleh kaum yang belum terpelajar. Itu namanya bahasa vulgar. Misal kalau contohnya itu ada di pelajar Romawi kuno dulu. Jadi bahasa yang digunakan oleh kaum yang tidak terpelajar, maksud saya, mohon maaf. Bahasa yang digunakan oleh kaum tidak terpelajar. Kemudian ada lagi prokem. Prokem ini sama saja dengan slang atau bahasa yang digunakan oleh kaum khusus tersendiri gitu. Misal kayak di bahasa Indonesia kan ada berbagai singkatan-singkatan gitu ya, yang digunakan oleh komunitas tertentu, yang itu cuma komunitas itu yang tahu. Nah, itu bahasa slang atau prokem, bahasa khusus. Terus kemudian ada lagi yang namanya kolokial atau bahasa percakapan. Nah, bahasa percakapan sehari-hari. Jadi bukan bahasa formal ya. Jadi bahasa percakapan itu namanya kolokial. Nah, bahasa kolokial ini biasanya bahasa yang santai digunakan ketika percakapan. Misal di bahasa Indonesia seperti kata nggak usah, kata ya udah, kata apa, banyak lah. Pokoknya contoh-contoh kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak formal. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari segi penggunaan, atau dalam hal ini biasanya disebut sebagai fungsiolek atau register. Nah, dari pemakaian bahasa ini bisa dibagi menjadi berbagai macam ya, tergantung pemakaiannya. Misal kita mau memakai dalam bidang militer, jurnalistik, atau ilmiah, atau di dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi misal di jurnalistik kita harus menggunakan bahasa yang jelas tapi tetap mudah dipahami oleh orang awam. Dengan dalam bahasa militer kita harus menggunakan bahasa yang ringkas, tegas, dan langsung to the point. Poinnya tersampaikan, bahasa militer. Tapi kalau kita dalam bahasa ilmiah biasanya menggunakan bahasa yang cukup ketat dan dapat dipahami oleh kalangan para ilmiah, dan mungkin bahasanya juga cukup lugas, jelas, seperti itu. Itu namanya register atau fungsiolek atau variasi bahasa dalam segi penggunaan. Yang selanjutnya ada
variasi bahasa dari segi keformalan. Nah, dari segi keformalan ini bermacam-macam ya. Ada yang semisal formal, ada yang formal banget, ada yang lumayan formal, ada yang enggak formal sama sekali. Jadi menyesuaikan. Semisal formal antara guru dengan murid, antara anak dengan orang tua. Jadi sangat formal. Kemudian ada bahasa yang cukup konsultatif gitu. Jadi bahasa yang digunakan untuk ketika berkonsultasi. Jadi agak santai-santai tapi cukup formal. Atau mungkin ada bahasa akrab, bahasa yang tidak formal atau biasanya kita gunakan ketika bertemu dengan teman yang akrab. Nah, itu namanya variasi bahasa dari segi keformalan. Ada yang akrab sekali, ada yang lumayan akrab, ada yang lumayan tegas dan lumayan formal. Jadi berdasarkan tingkat keformalannya itu. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan bahasa dari segi fasilitas. Nah, misal fasilitas dari suara atau lisan, atau ada juga yang dari tulisan di meja cetak, di mana dari segi sarana. Kemudian selanjutnya setelah mempelajari variasi-variasi dalam bahasa, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis yang ada di dalam bahasa. Nah, jenis dalam bahasa ini kita mempelajari bahasa dari sisi luar, dari sisi luar. Oke. Dari sisi luar. Jadi faktor-faktor sepertinya ada tiga. Yang pertama ada faktor sosiologis, kemudian politis, dan satunya dari segi pemerolehan bahasa. Kemudian yang selanjutnya, jadi ada tiga ya tadi ya. Yang pertama ada politis, sosiologis, politis, dan pemerolehan bahasa. Nah, jadi yang pertama kita jelaskan secara sosiologis dulu. Di sosiologis ini ada 4 unsur yang sangat penting. Yang pertama ada standarisasi, kemudian historisitas, kemudian ada otonomi, dan yang selanjutnya ada vitalitas. Nah, standarisasi ini merupakan standar atau bahasa yang sudah distandarkan. Paham ya? Bahasa yang sudah distandarkan. Kemudian otonomi ini adalah bahasa yang berdiri sendiri. Artinya dia sudah memiliki suatu kesatuan tersendiri, sudah memiliki pola tersendiri, sudah memiliki peraturan sendiri. Itu otonomi. Kemudian sebenarnya ada historisitas. Artinya bahasa ini memiliki sejarah dari turun temurun. Yang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa memiliki sejarahnya tersendiri. Kemudian vitalitas, yakni bahasa ini memiliki kepentingan, memiliki urgensi dalam penggunaannya. Nah, kemudian dari keempat unsur ini, yakni standarisasi, otonomi, historisitas, dan vitalitas, kita bisa mengetahui berbagai jenis yang ada di dalam faktor sosiologisme. Jadi ada beberapa jenis, jadi kita bisa bedakan. Jenis pertama ini memiliki satu standarisasi, otonomi, historisitas, dan vitalitas. Jadi punya ke semuanya. Ini dinamakan sebagai bahasa standar. Bahasa standar ya. Jadi contohnya semisal bahasa Inggris. Kemudian jenis selanjutnya yakni jenis bahasa yang memiliki standar, kemudian memiliki otonomi, dan memiliki historisitas. Ini namanya bahasa klasik. Nah, bahasa klasik ini contoh semisalnya bahasa Latin. Kemudian selanjutnya ada jenis bahasa yang memiliki standarisasi dan otonomi, yakni bahasa artifisial. Bahasa artifisial ini contohnya seperti bahasa Esperanto itu. Kemudian selanjutnya ada bahasa yang memiliki otonomi, historisitas, dan vitalitas, yakni bahasa vernakuler. Nah, bahasa vernakuler ini contohnya seperti beberapa bahasa daerah di Indonesia itu. Kemudian selanjutnya ada bahasa yang memiliki historisitas dan vitalitas. Nah, bahasa ini disebut sebagai bahasa dialek. Nah, jadi semisal ada dialek dalam beberapa bahasa di Jawa tuh, jadi dialek. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa yang hanya memiliki vitalitas, yakni
disebut sebagai bahasa Kreol, dan ada bahasa yang sama sekali tidak memiliki keempat unsur tersebut, yakni bahasa Pidgin. Yang selanjutnya ada bahasa jenis bahasa dari segi politis. Nah, maksudnya apa? Jadi semisal bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa yang bersifat politik. Nah, semisal di bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, semisal lagi di Malaysia ada bahasa Melayu yang sering digunakan oleh masyarakatnya. Tuh. Kemudian di Singapura juga ada bahasa Inggris maupun bahasa Melayu, bahasa Tamil India, dan bahasa Mandarin Cina. Tapi lebih seringnya menggunakan bahasa Melayu. Namun juga lebih sering lagi menggunakan bahasa Inggris. Itu bahasa nasional atau bahasa yang jenis bahasa dari segi politis itu. Kemudian selanjutnya ada segi bahasa dari pemerolehannya seperti apa. Nah, ada yang disebut sebagai bahasa ibu, yakni bahasa yang diperoleh sejak dari lahir atau sejak dari daerah asalnya. Semisal daerah asal saya Jawa, nah bahasa ibu saya berarti bahasa Jawa. Semisal teman-teman yang melihat ini berasal dari daerah manapun, nah itu mendapatkan bahasa dari daerah asalnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, dan bahasa seterusnya. Artinya bahasa kedua ini bahasa yang kita dapatkan setelah bahasa pertama. Misal saya setelah mendapatkan bahasa Jawa, saya mendapatkan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Lalu lanjut, bahasa ketiga saya mempelajari bahasa Inggris. Nah, jadi berlanjut sampai bahasa keempat, bahasa ke seterusnya. Dan ada juga istilah bahasa asing, artinya kita memperoleh bahasa tidak hanya dari dalam tapi dari asing juga. Misal bahasa Inggris bagi warga Indonesia kan itu bahasa asing. Ini juga bisa bersifat politis, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dari pemerolehan bahasa. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai akhir. Jika mau ada saran atau pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.